Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di channel Ruang Sepak Bola Paulus Sutrisno Rogen. Kembali di Sound Memory. Kali ini kita akan mengenang salah satu pemain nasional Indonesia di era tahun 60-an, 70-an. Pham Teck Phong, atau lebih dikenal sebagai Hadi Mulyadi atau Mulyadi, salah seorang pemain nasional Indonesia dari klub UMS Union Max Strength Jakarta, dan juga pernah bermain di Persija Jakarta, Bali United, Warna Agung, dan di tim nasional Indonesia. Teo Him Chiang di UMS Jamiat Dalam, Kwi Kiat Sek, Chris Ong, Van der Pin, Reni Salaki, dan juga dengan Ristianto serta Kwek T. Leong atau Andreas Komala, dan juga teman yang selalu bersama khususnya di UMS dan Persija dan tim nasional adalah Surya Lesmana. Posisi pemain sebagai libero dan back Persija di tahun 1962 ini seangkatan dengan Sucipto Suntoro, Tahir Yusuf, Dominus Wawilaye, di mana Persija di tahun 63 itu menjuarai Perserikatan. Tahun 1969 Mulyadi atas referensi dari Dr. Gigi Endang Witarsa memperkuat Bali United. Di tim nasional Indonesia, Mulyadi bermain selain dengan Sucipto Suntoro, dengan Abdul Qadir, Ristianto, Yakob Siasale, Reni Salaki, Yuswardi, Anwar Ujang, dan lain-lain. Tahun 1972 bermain di Warna Agung, dan Mulyadi ini adalah sebagai jembatan antara Dr. Gigi Endang Witarsa dengan bos Warna Agung. Dalam hal ini merupakan link di antara keduanya, di mana Coach Endang Witarsa yang memang concern di UMS, klub yang dibina diasuhnya, serta Warna Agung sebagai salah satu sponsorship untuk UMS, di mana para pemain-pemain Warna Agung sebagian direkrut dari
UMS, mana Warna Agung pada tahun 1979-80 untuk pertama kalinya menjuarai Galatama, Liga Sepak Bola Utama, di mana pada waktu itu Dr. Gigi Endang Witarsa yang membidangi Warna Agung. Pada tahun 1960, Van Tek Phong bergabung dengan UMS, di mana hampir bersamaan hadir Surya Lesmana, Reni Salaki, Kwe Tek Leong atau yang dikenal dengan Andreas Komala, dan Yudo Hadianto. Van Tek Phong adalah salah satu dari sekian banyak murid terbaik dari Dr. Gigi Endang Witarsa, dan dia bermain di posisi libero dan merupakan andalannya di era tahun 60-an 70-an. Endang dipercaya menjadi pelatih Persija Jakarta pada tahun 1963. Ia juga membawa Van Tek Phong untuk bergabung bersama dengan Sucipto Suntoro, Tahir Yusuf, dan Domingus Pauwiaya, dan berhasil menjuarai juara Perserikatan. Dan kemudian tahun 69 Van Tek Phong atau Mulyadi ini berpindah ke Pari Detex. Bersamaan dengan Dr. Gigi Endang Witarsa menghandle timnas Indonesia, maka Van Tek Phong pun diajak bersama-sama dengan Sucipto Suntoro, Abdul Qadir, Kristianto, Surya Lesmana, Yaakob Syahsaleh, Reni Salaki, Yuswardi, Anwar Ujang. Dan pada tahun 1972 memperkuat Warna Agung bersama dengan Kristianto, Ruli Nere, M. Basri, Roni Patinasarani, Timo Kapisa, Robi Binur, mengantar Warna Agung ke puncak kejayaannya. Dan juga ada pemain muda lainnya seperti Endang Tirtana, Budi Rifa, Marsali Tambayong, Sunardi Rostiana, yang dalam hal ini juga memperkuat klub Warna Agung. Van Tek Phong memang tak tergeserkan selama 8 tahun di tim nasional. Ia tidak hanya membawa Persija juara di tahun 1963, tetapi juga merebut kejuaraan bersama Dr. Gigi Endang Witarsa di Kings Cup tahun 1968, Merdeka Games 1969 di Malaysia, Anniversary Cup di Jakarta tahun 1972, dan Pesta Sukan di tahun 1972 Singapura. Dr. Endang Witarsa sebagai guru, karena dalam hal ini Van Tek Phong atau Mulyadi loyal sekali terhadap Dr. Gigi Endang Witarsa, khususnya UMS, dan dialah yang mencarikan sponsor
mengkontak Benny Mulyono bos dari Warna Agung, yang akhirnya UMS menjadi bagian dari Warna Agung karena sebagian pemain Warna Agung berasal dari UMS. Wartawan senior Lukman Setiawan dari Tempo yang pernah meliput tur Singapura dari Warna Agung telah menulis di mingguan Tempo pada waktu itu di tahun 1975 bahwa Warna Agung adalah warna UMS, bahkan sebaliknya warna UMS adalah warna Agung, karena UMS pada waktu itu ikut dalam kompetisi utama Persija. Sisi lain Warna Agung yang baru merintis adalah bagian dari Persatuan Sepak Bola Antar Perusahaan di Jakarta atau Persabja, dan akhirnya pada tahun 79 di mana terjadinya kompetisi Galatama yang pertama, maka Warna Agung mengikutinya. Adapun kenangan saya dengan Van Tek Phong, di mana di tahun 1976 sampai dengan 1978 Van Tek Phong membantu Dr. Gigi Endang Witarsa sebagai asisten coach di UMS untuk kompetisi divisi utama Persija. Dan dia selalu mendampingi Dr. Gigi Endang Witarsa, di mana juga menjadi talent scouting untuk mencari pemain-pemain yang memang belum jadi dan dijadikan pemain sepak bola khususnya dengan melihat talenta atau bakat seseorang. Van Tek Phong Mulyadi ini adalah boleh dikatakan pendamping setia dari Dr. Gigi Endang Witarsa sampai hayat Dr. Gigi Endang Witarsa wafat, dan dia pun begitu dekat dengan keluarga dari Dr. Gigi Endang Witarsa. Van Tek Phong juga menginformasikan kalau ada pemain-pemain yang bagus kepada Dr. Gigi Endang Witarsa, seperti ada Martin yang akhirnya bermain di Persija maupun di PSSI Junior yang direkrut dari daerah Petojo, Jakarta Barat, dan juga melakukan talent scouting di sekitar Jabodetabek, bahkan sampai di Sukabumi, Banten, Serang, Karawang, Cikampek. Dan juga ada pemain UMS dari Majalaya yang bernama Otong dan boleh dikatakan mempunyai skill seperti juga dengan Martin, sehingga dokter menariknya untuk memperkuat UMS. Dari angkatan saya di tahun 1976 muncul nama-nama Endang Tirtana goalkeeper, Matsani ini juga goalkeeper yang pernah memperkuat PSSI Junior, asli dari Ciputat, Betawi. Juga ada Herman, ada Nadir Hasan dari Ternate, ada Samsul Surono yang referensi dari Didik Kasmara,
yang juga merupakan pemain Persija PSSI dari Sukabumi. Selain itu ada Yakob Ishak Kusnadi dari PSB Bogor, dan juga ada Max Fitter dari Irian Papua Jayapura, dan merupakan adik kandung dari Jimmy Fishers yang pada waktu itu memperkuat sebagai goalkeeper Warna Agung. Selain itu ada Roni Sarbini yang merupakan striker dan merupakan kakak dari Roni Sarbini yang bermain di klub Jayakarta dan juga di Persija dan Galatama Selection. Yang menarik, Roni Sarbini dan Taufik Sarbini ini sama-sama pernah bermain dengan saya pada saat kita masih usia muda di klub gawang remaja Kebayoran Baru, di mana pelatihnya diasuh oleh Bang Dul, yang waktu itu anak gawang Jakarta itu di zamannya Ali Sadikin sebagai ketua umum mengadakan kompetisi, di mana ada beberapa klub seperti MBFA dengan coach Yung Lambert di lapangan Banteng, ada Putra Dewata di Manggarai, ada Honda di Tebet, ada klub Taurus di Blok S Kebayoran Baru, dan juga ada WMS ya di Petak Sengkian, ada juga klub Jakarta Putra, dan pada waktu itu anak gawang selain bertugas memungut bola jika ada pertandingan di Stadion Utama Senayan, dan juga mengadakan kompetisi. Dan Ali Sadikin dengan programnya itu juga setiap hari libur nasional itu mengadakan tur-tur anak gawang ke seluruh Indonesia, ke Jawa maupun ke Sumatera, di mana bertanding dengan klub atau anak gawang pada waktu itu belum menjamur. Terpaksa anak gawang bermain dengan lawan yang lebih senior atau rentan atau remaja taruna. Dan dalam asuhan Yusuf Anta sebagai sekretaris dari PSSI pada waktu itu juga menggiatkan coaching klinik, di mana mendatangkan coach pelatih untuk memberikan dasar-dasar bermain bola pada klub anak gawang, sehingga pada waktu itu anak gawang benar-benar sebagai dasar untuk bermain bola, terutama dengan skill teknik operan ya, itu dengan kaki sebelah dalam, dengan tembakan, dengan kaki kura-kura itu diajarkan, sehingga kualitas pemain-pemain dulu itu seperti Iswadi dari MBFA, Bayu Tanoto, Budi Tanoto, Ristu Moyo itu dari MMA, dari remaja itu ada selain Taufik Sarbini, Roni Sarbini, juga ada Mehmet Permadi, dan kalau tidak saya lupa juga ada Basirudin ya, yang dalam hal ini juga ada Samsul Hadi itu dari Ciputat ya, seangkatan dengan Matali Suaib, Tatang Mokhtar, yang juga pernah memperkuat Jaka Utama, Tuna City, dan Tempo Utama. Pantefong setelah pensiun juga melatih anak gawang khususnya di UMS, di mana
ada pembagian tugas. Selain membantu, ada Maman, anak gawang UMS, juga ada junior dari UMS itu ada yang dibina di bawah asuhan Hong Sing. Hong Sing ini adalah paman dari pemain Sleman saat ini, Kim Kurnia Jeffrey, ya, dari Jerman. Pak Tepong begitu telaten dan sabar untuk mendidik anak asuhannya khususnya di UMS, terutama pemain usia dini dan junior. Pak Tepong begitu orang yang sederhana, dan terakhir kami juga bertemu pada saat membahas dan menyelesaikan buku Dr. Gigi Endang Witarsa, Dokter Bola, yang ditulis oleh wartawan senior Haji Isyanto, dan kami pun dikumpulkan dengan Ketua POR UMS pada waktu itu Pak Alay di Puncak, dan kami membahas. Hadir Om Sinyo Aliandu, Sarban Panggabean, hadir Tessa Witarsa, Dr. Yeni Witarsa, jadi anak dan cucu Dr. Endang Witarsa, juga hadir Ali Kuntoro yang merupakan sponsor yang di belakang layar, terutama pada saat UMS di lapangan, Dr. Endang Witarsa, dan dia selalu memberikan dukungan support untuk Dr. Gigi Endang Witarsa di belakang layar.